Kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Ini bukan bahasa Arab, bukan ini. Wa ni'matun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodai kuji Samsu gitu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubaraka. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli was-su'i wasyarri wad-dhairi wat-tughyan birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadaratil afadil sadatil ulama wal masyayikh wal asatid al-a'izza yang mulia dan yang kami muliakan, para alim ulama, para guru, tuan guru, para kiai, para ajengan, para sepuh, bini sepuh, aparatur pemerintah setempat, Desa Kundeng, Desa Cikandang, Kampung Kundeng gitu ya. Dan seluruh hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi ta'zim dan hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai pengajian peringatan Hari Besar Islam Isra Mi'raj 1443 Hijriah, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk sama-sama membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah. Mudah-mudahan ini menjadi wiridan istiqomah kita setiap malam. Wiridan istiqomah kita setiap malam. Istiqomah itu bukan istri 3 dikontrakin rumah, bukan. Istiqomah itu ada komitmen untuk selalu berada dalam ketaatan dan berupaya menjauhi kemaksiatan, itu istiqomah. Mari kita mulai, mudah-mudahan ini juga menjadi bekal bagi kita untuk kita amalkan setiap malam. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Sama-sama. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'ala alladhina min qablina.
Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan terkait dua ayat ini, man qara'a bil ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Man qara'a bil ayatain, siapa yang membaca dua ayat min akhiri suratil Baqarah, daripada akhir surat Al-Baqarah, fi lailatin, pada malam hari, kafatahu, kata Rasulullah, maka dia telah cukup. Para ulama banyak menafsirkan telah cukup ini telah cukup apa, tetapi tidak keluar dari dua penafsiran. Kata Imam Nawawi, pertama, kafatahu minasyarr, pembacanya akan dijaga pada malam itu dari segala sesuatu yang tidak dia inginkan, dari segala sesuatu yang buruk, dari segala sesuatu yang tidak dia sukai. Ini penafsiran yang pertama. Kedua, kata Imam Nawawi, kafatahu min qiyamil lail, pembacanya telah dicukupkan dari melakukan qiyamul lail semalaman suntuk. Misalnya Ustadz punya kebiasaan bangun malam semua di sini. Bangun malam nutup pintu doang ya. Atau mindahin sendal dari luar ke dalam gitu. Misalnya punya kebiasaan bangun malam tahajud 10 rakaat, witir 8 rakaat, baca Quran 5 juz misalnya. Terlewat pada malam itu, tetapi sebelum tidur sudah membaca Amanar Rasul. Amanar Rasul sampai terakhir, kafatahu, kata Rasulullah. Maka amalan-amalan yang dilakukan pada malam itu telah tercover dengan membaca dua ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah ini. Kira-kira bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa diamalkan Pak ya, Bu ya. Saya punya guru Imam Besar Istiqlal, Profesor Dr. Kiai Ali Mustafa Yakub rahimahullah, beliau wafat tahun 2016. Itu kalau mengimami sholat isya di rakaat pertama pasti baca Amanar Rasul itu. Oh, saya baru paham, mungkin beliau ingin mengingatkan jangan sampai ditinggal ini dua ayat ini sebelum tidur itu. Apalagi yang kita baca ini Al-Quran Bu ya. Kata Imam Nawawi, tidak ada zikir paling utama selain tilawatul Quran. Kenapa? Karena Al-Quran kalamullah itu. Dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, wa fadlu kalamillah ala sairil kalam kafadlillahi ala sairi khalqi. Keutamaan kalamullah Al-Quran dibanding seluruh kalam, ungkapan, kata-kata selain Al-Quran, kafadlillahi ala sairi khalqi. Itu seperti keutamaan Allah sendiri dibanding seluruh makhluknya. Artinya nggak ada bandingannya. Itu kemuliaan Al-Quran. Ada yang bertanya bagaimana dengan hadis afdolul dzikri la ilaha illallah begitu. Zikir paling utama itu la ilaha illallah. Kata Imam Nawawi, la ilaha illallah pun ada di dalam Quran. Subhanallah pun ada di dalam Quran. Alhamdulillah pun ada di dalam Quran. Jadi Imam Nawawi lebih condong kepada pendapat bahwa zikir paling utama adalah tilawatul Quran. Itu dalam At-Tibyan beliau mengatakan, siapapun atau apapun yang hidupnya selalu
berkaitan dengan Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, kenal malaikat Jibril? Pernah dengar? Malaikat Jibril itu punya gelar Sayyidul Malaikah, rajanya malaikat. Kenapa beliau punya posisi begitu terhormat? Kira-kira apa jawabannya, Bu? Karena beliau didaulat oleh Allah, dipercaya oleh Allah menyampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak ada yang jawab ya? Pelit banget. Sallu ala Nabi Muhammad. Ada yang keliru kadang. Kita ngajak jamaah sallu ala Muhammad, dia jawab lagi sallu alaih gitu. Kayaknya nggak mesantren. Mari kita sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia jawab sallu alaih, ayo sholawat. Nyuruh lagi. Seharusnya bagaimana? Bisa sallallahu alaihi dengan menggunakan fi'lul madhi, atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menggunakan fi'il amar gitu. Kadang ada beberapa keliruan tuh. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim apa wa sallam? Yang betul. Wa sallim apa wa sallam? Enggak, ini nanya sama ibu-ibu. Kalau santri saya nggak nanya. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam apa wa sallim? Wa sallam, karena di awal menggunakan fi'lul madhi. Kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim apa wa sallam? Wa sallim, karena sama-sama fi'il amar. Jangan kebalik-balik, ini kadang keliru. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Mohon maaf Bu ya, mohon maaf. Kenal Abu Lahab? Abu Lahab kenal? Pernah nguping? Tiap hari ayatnya dibaca? Gak pernah baca Quran. Tabbat yada Abi Lahabin wa. Mohon maaf, itu dalam riwayat sahih Imam Bukhari, meskipun dari sisi sanad mu'allaq, tetapi riwayatnya riwayat Imam Bukhari. Itu Abu Lahab ya, setiap hari Senin mendapatkan rukhsatul adab, keringanan siksa. Setiap hari Senin. Itu disebabkan karena apa itu, Pak? Itu disebabkan karena bahagia mendengar lahirnya keponakan beliau, baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena bahagia, beliau punya hamba sahaya namanya Suwaibah al-Aslamiyah, yang kemudian menjadi ibu sesusuan beliau. Kata Suwaibah, wahai majikanku, telah lahir keponakanmu. Betul, telah lahir, betul. Kalau begitu aku bebaskan kamu, karena kamu telah membawa kabar gembira. Dimimpikan oleh salah satu kerabat beliau, ditanya bagaimana Allah memperlakukan kamu di alam sana. Ya, sebagaimana dinyatakan oleh Quran, aku disiksa, tetapi setiap hari Senin keluar dari jari jemariku, kata Abu Lahab, air sebagai bentuk keringanan siksa. Karena dulu aku bahagia atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ada seorang ulama hadis, gelarnya Al-Hafidh, namanya Syamsuddin Ad-Dimashqi, bikin syair begini, Pak. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffaf anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Bisa diulang Pak Haji? Itu ngapalinya setahun gitu.
Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuh. Kalau yang ini saja yang kafir, ja'a dhammuh, telah jelas celaknya dalam Quran. Telah jelas celaknya dalam Quran. Ata annahu fi yaumil itsnaini daima. Tetapi datang kepadanya setiap hari Senin, yukhaffaf anhu, keringanan siksa yang diberikan Allah atasnya. Lissururi bi Ahmada, sebab dia bahagia terhadap lahirnya Ahmad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Syamsuddin Ad-Dimashqi mengatakan, famadhannu bil abdil ladzi tula umri. Bagaimana perkiraanmu dengan orang yang setiap hari bahagia dengan Rasulullah? Jadi ketika mendengar nama beliau itu langsung disambut dengan sholawat begitu. Ketika mendengar nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disambut dengan sholawat. Wa mata muwahhida, lalu dia meninggal dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kafir saja mendapatkan rukhsatul adab, maka bagaimana mereka yang bertauhid mengesahkan Allah, bahagia atas hadirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Syamsuddin Ad-Dimashqi, orang ini akan diberikan keselamatan oleh Allah. Nggak ada yang amin ini. Orang ini akan diberikan solusi dari segala persoalan yang menghimpitnya, akan ditolong di akhirat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, Habib salam alaika, salawatullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Saya mau kasih ijazah ini, mudah-mudahan bisa diamalkan. Karena beliau mengatakan, inna aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling utama, paling mulia, paling istimewa di akhirat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku, kata beliau. Saya pernah nanya sama kiai, dianggap banyak bersolawat kepada Rasulullah itu berapa kali setiap hari? Minimal 300 kali baru dianggap banyak. Nggak tahu Pak Haji berapa kali sehari solawatnya? Minimal dalam sholat 5 kali itu ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kata guru saya ini minimal dianggap banyak itu setiap hari 300 kali. Ini saya mau kasih ijazah 400 kali tambah 100, mau? Ini saya dapat ijazah dari Habib Sagab namanya. Beliau punya pesantren Nurul Iman di Parung, Bogor. Pernah ke Bogor? Ada pasar Parung tuh, di belakangnya ada pesantren besar namanya Nurul Iman. Habib Sagab pendirinya. Beliau ini dulu berguru kepada Syekh Balqaid namanya, seorang mursyid di Aljazair. Namanya guru, mohon maaf Pak ya, kadang mengetahui keadaan murid itu. Ini Sagab kalau pulang ke Indonesia bakal melarat kayaknya ini. Dipanggil, sini Sagab, ini saya punya amalan yang sudah istiqomah saya amalkan, dan saya harap kamu juga bisa mengamalkan. Mudah-mudahan hidupmu nggak susah ketika pulang ke Indonesia. Udah ada yang batuk nih. Mudah-mudahan hidupmu nggak susah. Saya kasih nama amalan ini Syajaratun Nukud. Namanya aja udah keren ini. Syajaratun Nukud. Apaan tuh artinya? Pohon duit. Kiai saya ini mau jadi sufi katanya, bukan ingin jadi miliarder, bukan. Ngaji kesini ini belajar tasawuf, tazkiyatun nafsi. Udah amalin aja kata kiai biar hidup kamu nggak susah. Memangnya berapa kali kiai? Kamu baca habis isya, jangan keluar subuh 400 kali. Redaksinya mudah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad
wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu beliau cerita ke saya. Saya pulang ke Indonesia itu cuma punya baju satu. Istri saya ke rumah sakit itu sampai ngutang kemana-mana. Tapi alhamdulillah saya istiqomah ngamalin sholawat Syajaratun Nukud ini 7 tahun. Alhamdulillah saya punya pesantren 3. Yang paling besar di Parung, 27.000 santrinya, gratis semua itu Pak. Dari mana itu? Bi barakatis sholawat ala Nabi. Sampai yang pelit sekalipun, yang bakhil bin Medit bin Koret itu bolong sakunya pengen ngasih beliau tuh. Udah saya udah kebanyakan ini kan. Udah kebanyakan duit. Jangan ngasih lagi udah. Sampai segitunya orang pelit pengen ngasih gitu. Itu orang kalau sudah dimakbul tuh ya, doanya begitu. Bisa berkunjung ibu ke pesantrennya, 2.500 hektar. Punya 50 amal usaha, santrinya 27.000 gratis semua. Nggak tahu, datang aja. Saya istiqomah ngamalin itu. Kata beliau, santai aja sambil ngasuh anak, pegang tasbih, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil nonton TV, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biar hidup nggak susah. Yang paling mengerikan kan begini ajengannya. Udah hidup di dunia susah, di akhirat masuk neraka, kan itu paling mengerikan. Kalau Pak Ustadz kan mending. Rumah berapa? Bertingkat. Istri 4. Mobil misalnya Rubicon, Land Cruiser, BMW, Alphard, sengaja dijejerin. Masuk neraka misalnya, masuk neraka. Mending dunia udah dapet. Sebenarnya nggak ada mending masuk neraka ya. Nggak ada mending. Misalnya dunia udah dapat masuk neraka. Dunia udah dapat. Ini udah dunia banyak utang. Hubungan dengan masyarakat nggak baik. Ngaji nggak mau. Baru ngaji di sini 1 menit udah merasa 2 jam. Sedekah 2.000 udah merasa 17 miliar gitu. Masjid deket merasa 17 kilo dan seterusnya. Itu yang kita khawatirkan. Makanya kata ayah saya itu, kalau habis sholat jangan Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir, jangan. Ini bukan bahasa Arab, bukan ini. Allahumma lantas jalan wa ilaikal ngacir. Ini sama kayak cerita beliau di, kalau nggak salah waktu umroh, waktu haji itu kan kalau habis tawaf katanya pengen rokok apa itu, kan ngerokok juga ya. Rokok apa? Jisamsu atau apa ya, dikejar-kejar sama askar itu. Haram. Oh, langsung dilemparkan. Dikejar lagi, dikasih jisamsu itu. Wa ni'matun ududuhu ba'danya tuh garam filter komodaiku jisamsu gitu. Syukron kata askarnya itu. Bukan bahasa Arab itu, bukan. Wa ni'matun. Jadi ini saya ijazahkan, mudah-mudahan bisa Bapak Ibu amalkan. Nama sholawatnya Syajaratun Nukud. Redaksinya mari sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. 400 kali setelah sholat isya, tidak keluar subuh. Mudah-mudahan semua urusan kita dimudahkan. Selain itu juga memenuhi hak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terus disolawati. Karena solawat ini amalannya Gusti Allah. Kalau ditanya sekarang Gusti Allah lagi ngapain, ya lagi solawat. Innallaha wa malaikatahu yusallun menggunakan fi'lul mudhari. Fi'il mudhari yufidul istimrar gitu. Dan ini menjadi amalannya Gusti Allah. Amalannya Gusti Allah. Jadi kita mengamalkan amalannya Gusti Allah, itu kan luar biasa. Maka wajar ketika Rasulullah mengatakan inna aulan nasi bi yaumal qiyamah, itu orang yang paling utama ya orang yang paling paling banyak bersolawat kepada Rasulullah. Saya terakhir mau cerita orang yang hobinya solawat.
Ini yang cerita Habib Umar bin Hafid dari Yaman. Yaman Hadramaut. Itu ada seorang tua meninggal ahli maksiat, tetapi dia juga ahli sholawat. Apa bahasanya? STMJ ya? Sholat terus maksiat jalan. Ketika mati itu yang tadinya wajahnya putih, Bu, berubah menjadi hitam pekat. Anaknya malu. Ini kalau banyak yang takziah saya malu. Kok wajah ayah saya yang tadinya putih jadi hitam legam begini. Kemudian dia tutupin. Nggak lama pingsan itu Pak anaknya itu. Ini yang cerita Habib Umar. Dalam pingsannya itu ditemui oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tenang wahai anak muda, ayahmu ini walaupun ahli maksiat tetapi juga dia ahli sholawat, katanya. Dia istiqomah membaca sholawat kepadaku. Maka nanti ketika dia bangun, kamu jangan lagi malu. Akan berubah wajahnya menjadi putih. Aku simpan sholawat dia sekarang dan akan aku berikan kepadanya. Bangun seketika kembali putih itu, Pak. Tapi ini jangan ditiru, ini contoh paling rendah, Pak ya. Ya kalau bisa kita tetap menghindari maksiat gitu. Udah batuk-batuk aja nih Pak Haji. Baru 2 menit. Inna syaiton yajri min ibni adama majrad dam gitu. Jadi setan itu memang senang mengalir di aliran darah manusia. Mengalir ke pantat, nggak betah duduk. Mengalir ke tangan, pengennya megang sesuatu yang nggak jelas. Mengalir darah ke mata, ngantuk. Khotib kelamaan, pura-pura batuk. Makanya saya khawatir sebenarnya ceramah lama-lama itu karena nanti di akhirat masuk surganya belakangan. Bener apa enggak? Yang cerita Gus Dur ini. Jadi nanti yang masuk surga duluan tuh supir Kopaja sama supir Metro Mini, kata beliau. Bapak Ibu pernah ke Jakarta? Sekitar tahun 2002-2005 itu supir Kopajanya belum ada AC seperti sekarang. Wah, itu kalau bawa mobil Pak Haji, apa namanya tuh, pembatas jalan dia hantam juga itu. Wah, penumpangnya astagfirullah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata Gus Dur, nanti yang pertama kali masuk surga supir Kopaja. Kenapa? Karena membuat penumpangnya ingat Gusti Allah semua gitu. Sementara kiai malah sebaliknya Pak ya, bikin ngantuk. Ini luar biasa sholawat ini. Tadi redaksinya apa Bu? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Udah 2 ijazah dari saya. Amanar Rasul dengan sholawat syajaratun nukud. Mudah-mudahan seolah-olah di depan rumah kita ini ada uang gitu. Ada pohon uang. Biar hidup kita nggak susah. Kalau bisa kaya semua gitu. Biar bisa haji semua. Anak-anaknya bisa sekolah tinggi. Bisa bangun masjid besar. Ya Rabbal Alam. Ini belum ngaji rajaban ini. Jadi tadi saya kembali, siapapun, apapun yang hidupnya selalu berdekatan dengan Al-Quran, maka dia akan dimuliakan oleh Al-Quran, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat Jibril dimuliakan oleh Allah karena beliau menjadi Sayyidul Malaika. Beliau dipercaya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan Al-Quran kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lailatul Qadar, mohon maaf. Kenapa mulia? Kenapa istimewa? Karena Al-Quran diturunkan pada malam itu. Cuma yang keliru, mohon maaf. Ini juga penelitian guru saya Pak Ali Mustafa Yaqub. Di Indonesia ini diperingati tanggal 17 Ramadan. Itu tidak ada dalil yang valid yang menunjukkan tanggal 17 Ramadan, kata beliau. Justru ada argumen yang valid, jatuhnya tanggal 24 Ramadan.
Jadi nuzulul Quran itu sebenarnya seharusnya tanggal 24 Ramadan. Tapi anda apa-apa, kata beliau, kalau saya menteri agamanya saya ganti, katanya begitu. Jadi kenapa tanggal 24 Ramadan cocok dengan turunnya Lailatul Qadar? Karena beliau mengatakan iltamisuha fi ashril bawaqi, kan gitu. Cari Lailatul Qadar itu di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Bahkan beliau memperinci, cari di hari-hari ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Kalau Bapak Ibu menggenapkan 10 hari dengan maksimal ibadah, bukan tidak mungkin mendapatkan mega bonus Ramadan yang pahalanya khairun min alfi syahrin, lebih baik daripada ibadah selama 1000 bulan kalau dikalkulasi 84 tahun itu. Mohon maaf, misalnya ibu senyum di jalan dengan niat ibadah, coba dah senyum, senyum, ketemu sahabatnya jalan, assalamualaikum, bertepatan dengan turunnya malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Senyum kita ini pahalanya dilipat gandakan, melebihi senyum selama 84 tahun. Baca Quran normalnya berapa? Setiap hurufnya 10 kebaikan, diampuni daripadanya 10 kesalahan. Misalnya bertepatan dengan Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin, maka pahalanya sama atau melebihi ibadah membaca Quran selama 84 tahun. Sedekah, semua amal soleh yang dilakukan dan itu bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, khairun min alfi syahrin. Saya pernah nanya, itu dimulainya dari kapan? Hitungan Lailatul Qadar itu dimulai dari masuknya maghrib sampai matla'il fajr gitu. Ya kalau bisa ketika memasuki 10 terakhir Ramadan, kita fokus di masjid, i'tikaf, jangan di mall. Kekeliruan masyarakat kita semangat di awal, loyo di akhir. Padahal kalau mau mencontoh baginda Nabi besar, 20 pertama itu biasa saja ibadahnya. Tapi ketika memasuki 10 terakhir, apa gambaran Sayyidah Aisyah? Syadda mi'zarahu. Beliau mengencangkan apa? Sarungnya, tanda bahwa beliau tidak melakukan hubungan suami istri itu. Ini fokus i'tikaf di masjid. Tapi masjid yang ada masjid yang wakaf, Bu ya. Jadi masjid itu harus wakaf. Jangan dimiliki sendiri. Kalau dimiliki sendiri bukan masjid namanya. Itu bangunan serupa masjid. Saya pernah dengar di Depok itu ada masjid besar, Mas. Konon, tapi diam-diam Bu ya, jangan bilang-bilang. Konon itu masih milik pribadi. Saya bilang itu bukan masjid, tapi bangunan serupa masjid. Karena masjid harus wa annal masajida lillah dalam Quran. Harus milik Allah, harus milik umat. Kalau itu bukan masjid, artinya bangunan serupa masjid, maka orang i'tikaf nggak sah. Orang junub, haid, nggak apa-apa. Muksun di situ nggak apa-apa. Duduk-duduk di situ bukan masjid. Bangunan serupa masjid. Maka untuk memaksimalkan i'tikaf masyarakat, masjid statusnya harus wakaf, harus milik Allah, harus milik seluruh umat manusia, seluruh umat Islam. Di sini wakaf semua ya. Itu Rasulullah kalau memasuki 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan, syadda mi'zarah, mengencangkan sarungnya, wa aiqadha ahlah, membangunkan seluruh keluarganya, wa ahya lailah, dan menghidupkan malam-malamnya. Mohon maaf, yang istihadah sekalipun itu dibangunkan oleh Rasulullah. Bahkan digambarkan dalam hadis itu mereka bawa baskom itu. Dan dulu belum ada lantai, masih pasir. Jadi disuruh bawa baskom. Kalau sekarang kan nggak perlu, udah ada softtek, udah ada pempes dan lain sebagainya. Dulu perempuan yang istihadah itu ditali sama kain, kemudian duduk di atas baskom agar darahnya tidak tumpah.
Ya kayak ayam bertelur begitulah kira-kira. Nyilenglem lamun cek orang Sunda mana onta teh? Nyilenglem. Istihadah tidak lain dan tidak bukan ingin mendapatkan mega bonus Ramadan. Mohon maaf Bu ya, Pak ya. Umumnya umur umat Rasulullah ini ma baina sittina ila sab'in. Antara 60 sampai 70 tahun. Umumnya, jarang yang lebih 70 tahun. Di sini ada yang sudah 70. Banyak. Tapi jarang. Jadi siap-siap Bu Haji, Pak Haji yang sekarang usianya udah 59 tahun. Lebih 11 bulan. Lebih 29 hari. Ini kalau nggak pulang dari sini besok. Mudah-mudahan husnul khotimah semua Bu ya. Mohon maaf, kata guru saya, orang itu biasanya mati sesuai hobinya. Hobinya baca Quran, insya Allah meninggal dalam keadaan membaca Quran. Hobinya sedekah, insya Allah meninggal dalam keadaan melakukan kebaikan. Hobinya sholat, insya Allah meninggal dalam keadaan sholat. Hobinya mancing, ngusep, biasanya tenggelam matinya itu, dilelep. Saya punya tetangga, mudah-mudahan di sini nggak ada saudaranya. Saya bangun jam 4 sore. Ini ada apa rame-rame? Bang Anu meninggal. Di rumah sakit enggak, tenggelam katanya. Tenggelam di Situ Gintung. Tahu Situ Gintung? Ini asli ceritanya. Tenggelam di Situ Gintung. Rintik-rintik hujan kepleset, ditemukan 2 jam kemudian. Ya Allah, kasihan benar. Mudah-mudahan husnul khotimah, karena beliau juga ahli masjid. Di Korehan juga ternyata orang yang matinya tenggelam itu syahid juga. Syahid itu. Jadi terusin nih hobi mancingnya. Tapi kalau mancingnya untuk cari nafkah. Kalau sekedar mancing ngabisin waktu ya bukan mati syahid, mati sangit. Dalam hadis, mohon maaf, ini malah kemana-mana. Kenapa? Dalam hadis ada beberapa orang yang dinilai syahid meskipun tidak dalam keadaan berperang matinya itu. Pertama al-mat'un, orang yang mati dalam keadaan terkena wabah. Wabah apa saja? Wabah flu burung, flu babi, flu monyet, flu COVID misalnya, Omikron. Naon deui eta? Ieu mah virus teu puguh-puguh eta mah. Setiap datang Ramadan, gak usah diterusin ya. Semua wabah apa saja, kalau ibu meninggal wafat disebabkan terkena wabah, insya Allah minas syuhada, selama tidak melakukan maksiat. Selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat, insya Allah minas syuhada. Artinya bi ghairi hisab, kecuali kalau punya utang Bu ya. Kalau punya utang dipending dulu, dibayarin dulu. Makanya jangan banyak-banyak utang. Jangan-jangan nanti matinya mati syahid, kan sayang. Pending dulu, jangan jalan-jalan di surga. Ya kalau udah mati syahid bisa jalan-jalan, ruhnya itu di surga. Kullu apa dalam hadis syahidin yughfar illa dain. Setiap orang yang mati syahid itu seluruh dosanya diampuni kecuali kalau dia punya utang, dipending dulu. Mudah-mudahan lunas semua Bu ya utangnya. Yang kedua dalam hadis itu al-mabtun. Mudah-mudahan yang batuk cepat sembuh. Yang kedua al-mabtun. Apa al-mabtun? Orang yang sakit perut. Orang yang mati disebabkan karena sakit perut. Jadi ibu kalau sakit perut yang sabar Bu ya. Jangan-jangan akhir hayat ibu tuh. Yang sabar. Yang ketiga dalam hadis itu al-gharik, orang yang mati disebabkan karena tenggelam, tsunami, selama dia muslim dan tidak melakukan maksiat.
Yang keempat, al-harik, orang yang meninggal disebabkan karena kebakaran, terbakar. Yang kelima, imra'atun matat bi jum'in, seorang ibu perempuan yang sudah menikah, Bu ya, bukan karena di luar nikah. Meninggal disebabkan karena melahirkan. Insya Allah minasyuhada selama dia muslim. Yang ke berapa tadi? 6. Sahibul hadam, orang yang meninggal disebabkan karena reruntuhan, gempa bumi misalnya. Bapak ibu datang ke masjid mau sholat jamaah, tiba-tiba genteng masjid jatuh, mati, insya Allah syahid. Asal datang ke masjidnya bukan buat nyeleng kenceleng, apa nyolong, bukan nyeleng, nyolong kenceleng masjid, bukan, mau sholat berjamaah. Kalau nyolong kenceleng masjid ya mati sangit. Yang selanjutnya orang yang belajar nih. Bapak ibu sedang kesini niatnya belajar apa? Belajar insya Allah. Mati ini misalnya nih, pulang dari sini, tapi harus sampai selesai, Bu ya. Kan dalam hadis, man kharaja min baitihi li talabil ilm fahuwa fi sabilillah hatta yarji, kan gitu. Siapa yang keluar rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai pulang. Kalau kata ayah saya, hatta di sini goyah, harus sampai mugoyah. Jadi harus sampai selesai. Di tengah ini nih ada yang pura-pura batuk, pulang mati di jalan, nggak syahid. Nggak syahid. Jadi saya ancam dulu, Pak. Saya ancam dulu. Santri-santri, para mahasiswa, mahasiswi itu meninggal dalam keadaan proses belajarnya, insya Allah minasyuhada. Maka kita pun diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk meminta mati dalam keadaan syahid itu. Sampai beliau mengatakan, man sa'alallaha syahadah bisidqin ballagahullahu manazila syuhada wa in mata ala firasyih. Siapa yang memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ingin mati syahid bisidqin, benar-benar ingin mati syahid, ballagahullahu manazila syuhada, maka Allah akan menyampaikan ia ke derajat orang yang matinya mati syahid. Wa in mata ala firasyih, walaupun mati di atas kasurnya, nggak harus berperang. Ini diamalkan oleh Sayyidina Umar. Beliau selalu berdoa, Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Mari sama-sama, Bu. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Ya Allah, anugerahkan kepadaku mati syahid di jalanmu. Nggak usah ini, diaminkan aja. Masya Allah, mudah-mudahan semuanya husnul khotimah. Amin. Saya punya kawan namanya Ihsan Mokoginta, mungkin pernah saya sampaikan di Haul Sukaraja. Ihsan Mokoginta ini mu'alaf. Dia meninggal dalam keadaan sedang tahiyat itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Meninggal, ya Allah, luar biasa. Luar biasa, kita pengennya begitu. Ada seorang kiai Jawa Timur, anaknya kebetulan ngaji ke saya di Darussunnah. Itu lagi ceramah begini, Bu, meninggal. Ya Allah, enak banget meninggal dalam keadaan menyampaikan ilmu. Tapi yang ini nanti dulu, Bu ya, ibu dulu yang tua. Takut juga, Ustaz. Jadi kata ulama, orang itu meninggal sesuai hobinya. Maka dari itu, dari sekarang ayo kita berupaya meninggalkan hobi-hobi yang buruk. Hobi-hobi yang buruk. Kita kembali dari kebiasaan menggibah orang kepada muhasabah. Kembali dari yang tadinya tidak pernah baca Quran kepada baca Quran. Kembali dari tadi yang tadinya tidak pernah membaca solawat kepada baca solawat. Tidak pernah tahajud kepada tahajud. Tidak pernah sedekah kepada sedekah. Tidak pernah senyum di jalan. Kalau senyum di jalan susah banget, cemberut terus. Nah, kembali sekarang kalau ketemu orang tuh senyum. Kembali dari takabur kepada tawadu. Kembali dari hubbud dunya kepada zuhud. Kembali dari segala sesuatu yang tidak selaras dengan kebaikan dan manfaat kepada segala sesuatu yang selaras dengan kebaikan dan manfaat.
Mudah-mudahan akhir hayat kita pun dalam keadaan sedang melakukan kebaikan, husnul khotimah. Kata Rasulullah, i'malu, beramalah kalian, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Karena segala sesuatu itu dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang tersebut ditakdirkan akhir hayatnya su'ul khotimah, akhir hayatnya celaka, maka dia akan dimudahkan melakukan amalan-amalan orang yang akhir hayatnya celaka. Naudzubillah. Dimudahkan melakukan keburukan. Jadi kalau melihat keburukan tuh menjadi seneng gitu. Melihat hal-hal yang berbau maksiat tuh hobi gitu. Jadi dimudahkan, jangan-jangan akhir hayat kita su'ul khotimah, naudzubillah. Tetapi kalau tanda akhir hayat kita husnul khotimah, maka dia dimudahkan melakukan amalan-amalan orang-orang yang akhir hayatnya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali ke laptop. Jadi siapapun, apapun yang hidupnya selalu berakraban dengan Al-Quran, dia akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Al-Quran dimuliakan olehnya. Ramadan, mohon maaf, kenapa menjadi bulan istimewa? Saya punya guru namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi dari Mesir. Itu beliau mengatakan begini, Bu, sebenarnya Ramadan itu bulan biasa. Ramadan itu bulan biasa. Lebih mulia 4 bulan haram. Ini sekarang bulan Rajab nih. Rajaban kita ya. Bid'ah dong. Rajaban, Muludan, pokoknya yang berbau an-an itu kata saudara kita itu bid'ah katanya. Bukan bid'ah, kata saya bid'ah. Bid'ah. Kita nggak usah bahas itu ya. Ini mic-nya sampai ke masjid sebelah, enggak ya? Masya Allah. Sampai mana tadi lupa saya. Ramadan kata guru saya sebenarnya bulan biasa. Lebih mulia 4 bulan haram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Coba diulang Pak Bu Haji. Bulan haram apa aja? Yang pakai kerudung merah nih. Tid ambilin berapa? Kasih hadiah. Coba bulan haram. Pertama Rajab, 2 Dzulqa'dah, 3 Muharram, 4 tadi Muharram udah, 4 saya ulang, salasun mutawaliyat. Pertama Dzulqa'dah, kedua Dzulhijjah, ketiga 4 ketiga dulu 3 Rajab, Muharram. 1 bulan terpisah sekarang ini, Rajab Mudhar. Kalau bahasa Nabi Rajab Mudhar. Kenapa dinisbahkan kepada Mudhar? Karena dulu suku yang paling menghormati bulan Rajab adalah suku Mudhar. Jadi sebenarnya lebih mulia bulan ini. Kenapa disebut bulan haram? Kata Imam At-Tabari, semua amal soleh yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini dilipat gandakan pahalanya, dan semua amal salah pun dilipat gandakan siksanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini semua amal soleh ini yang normalnya 10 kebaikan dilipat gandakan kalau dilakukan di bulan-bulan haram ini. Nah, bulan Ramadan ini sebenarnya nggak jauh mulia daripada 4 bulan haram. Tetapi dia diistimewakan, dimuliakan melebihi bulan-bulan yang lain. Kenapa, Bu? Karena Al-Quran diturunkan di dalamnya. Makanya mohon maaf, yang ideal menyebut Ramadan itu syahrul Quran. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, bulannya Al-Quran. Coba cek. Kita punya guru ulama besar di Banten namanya Abuya Dimyati Cidahu. Pernah dengar? Beliau kan hafid Quran. Seluruh keluarganya hafid Quran. Istri-istrinya hafid Quran. Itu beliau kalau sholat tarawih nggak bareng santri. Mengadakan sendiri di rumahnya. Nggak turun sahur sebelum hatam 30 juz. Itu ulama sekarang, Bu.
Ibu Ramadan hatam berapa juz? Kulhu 3 kali, ratusan kali Ustaz. Kulhu 3 kali. Ini Abuya Cidahu nggak turun sahur sebelum hatam Al-Quran 30 juz. Imam Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Ya. Imam Syafi'i wafat tahun berapa? Imamnya sendiri nggak tahu. 2000 sekarang. Saya tanya, Rasulullah wafat tahun berapa? Jangan-jangan nggak tahu ini. Rasulnya sendiri wafat tahun berapa? Jawab Pak Haji. Rasulullah wafat tahun berapa? Ya Allah ya Rabb. Jangan-jangan nggak dianggap umatnya ini. Ada yang tahu? Nabi kita nih wafat tahun berapa? Tahun 11 Hijriah. Abu Bakar, Ibu, Abu Bakar tahun berapa? 13 Hijriah. Luar biasa ini. Sayang saya nggak bawa receh. Jadi Abu Bakar hanya memerintah 2 tahun. Betul. Sayyidina Umar 20? Enggak, 25 kali. Beliau memerintah 10 tahun. Berarti berapa? 23 Hijriah. Dihafalin Bu ya, nanti saya ulang. Rasulullah meninggal tahun 11 Hijriah. Abu Bakar 13 Hijriah. Sayyidina Umar 23 Hijriah. Paling lama Sayyidina Utsman berapa? Ya Allah ya Rabb. Ini panutan kita kok nggak tahu itu. Sayyidina Utsman memerintah 12 tahun. Jadi berapa? 35 Hijriah. Paling lama. Terakhir Sayyidina Ali hanya 5 tahun, berapa? 40 Hijriah. Nanti dilanjutkan anaknya Sayyidina Al-Hasan cuma 6 bulan. Saya tanya sekarang Imam Asy-Syafi'i, panutan kita di Indonesia nih, madhab Syafi'i mayoritas, berapa? Ini saya ulang ya nanti ya. Imam Syafi'i 204 Hijriah. Nah, mulai dari awal Imam Abu Hanifah 150 Hijriah lahir Imam Asy-Syafi'i. Nah, kemudian dilanjut madhab Maliki, Imam Malik bin Anas tahun 179 Hijriah. Nah, Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik. Imam Syafi'i wafat tahun 204 Hijriah. Muridnya Imam Ahmad wafat tahun 241 Hijriah. Ini saya hafal kenapa? Karena dulu dipaksa sama Kiai Ali Mustafa Yakub. Kalau nggak hafal ya, itu berdiri 1 kaki begini 2 jam. Jadi saya hafal sekitar 200 tahun wafat para ulama itu. Karena belajar hadis itu harus tahu itu. Ada ilmu sendiri namanya ilmu tawarikhul wafayat. Ya. Jadi kalau ditanya tahun wafatnya Rasulullah nggak tahu, itu keterlaluan itu. Keterlaluan. Mohon maaf, Imam Syafi'i itu setiap memasuki Ramadan yahtimu khotmatain fis shalah. Beliau hatam Al-Quran 2 kali dalam sholat. Padahal sesibuk apa beliau, kita bayangkan ya, ilmunya itu memenuhi dunia ini. Tetapi memasuki Ramadan ditinggalin semua, fokus Quran. Kenapa? Karena syahrul Quran, bulannya Quran. Ramadan mulia karena datangnya Al-Quran. Kata guru saya tadi, yang ideal Ramadan itu disebut syahrul Quran. Kalau Bapak Ibu pernah ngaji At-Tibyan fi adab hamalatil Quran, itu para ulama itu yang biasa menghatapkan seminggu 30 juz, masuk Ramadan menjadi 1 hari sekali itu. Menjadi 1 hari sekali. Jadi betul-betul menjadikan Ramadan itu syahrul Quran. Sebagaimana tadi saya katakan di awal, tidak ada zikir paling utama selain tilawah Al-Quran. Ya. Jadi Ramadan dimuliakan karena Al-Quran. Terakhir baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga didaulat sebagai Sayyidul Anbiya wal Mursalin karena diberikan mukjizat terbesar Al-Quran Al-Karim.
Mudah-mudahan Rajab tahun 1443 Hijriah ini menjadikan kita semakin semangat, semakin giat terus melakukan amal soleh, sehingga kita berharap akhir hayat kita akhir hayat yang baik. Ada judul di belakang, marilah kita jadikan sholat sebagai kebutuhan. Ya, jadikan sholat sebagai kebutuhan, jangan sekedar kewajiban gitu. Kalau kewajiban kan ya berarti kita nggak butuh, hanya menggugurkan kewajiban. Tetapi kalau menjadikan sebagai kebutuhan, ya memang kita butuh. Kita ini fakir. Kalau ada orang kaya mengatakan saya ini masih butuh dunia, berarti masih fakir. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah bermimpi beliau ingin wusul kepada Allah itu melalui jalan apa? Tahu wusul ya? Pernah dengar ada bahasa wusul? Sampai kepada Allah itu melalui jalan apa? Jalan ilmu. Ternyata banyak orang melalui jalan itu, macet. Kayak di Jakarta gitu, plat B. Melalui jalan sedekah, banyak orang sedekah, macet juga itu. Jadi banyak orang yang berlomba-lomba mendekati Allah itu melalui jalan sedekah. Tetapi ada jalan molongpong, kosong, tidak ada pejalan sama sekali. Tertulis di depan jalan itu, khusus bagi orang-orang yang fakir kepadaku, khusus bagi orang-orang yang benar-benar butuh kepadaku. Jadi lu kalau mau sampai kepada Allah harus betul-betul fakir, betul-betul butuh atas karunia, fadl, nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin ada yang tanya, Ustadz, kenapa sih Allah ini terakhir ya, udah berapa jam ini? Kenapa Allah ini membuat bulan haram sih? Saya sempat tafakur, iya juga, ngapain juga? Kenapa harus membedakan bulan-bulan ini, bulan-bulan itu? Sebenarnya mohon maaf, semua bulan ini milik Allah. Tetapi ada bulan-bulan tertentu yang dimuliakan oleh Allah. Sama seperti semua nabi ini utusan Allah, rasul ini utusan Allah. Tetapi ada nabi-nabi, rasul-rasul tertentu yang diutamakan seperti ulul azmi. Dan di antara ulul azmi ada yang paling utama lagi, siapa? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua tempat duduk ini baik, tetapi ada tempat duduk yang paling baik. Dalam hadis disebut dengan sayyidul majalis, kibalatul kiblah, rajanya tempat duduk itu menghadap ke kiblat. Sunnahnya baca Quran, melakukan kebaikan itu menghadap ke kiblat. Rajanya duduk kibalatul kiblah. Termasuk istighfar banyak modelnya, tetapi ada sayyidul istighfar yang paling utama. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'at ila akhirih. Apalagi sayyidul ayyam. Semua hari milik Allah baik, tetapi ada yang paling utama, yaumul jum'ah, hari Jumat. Sayyidul Qurra dalam hadis ada tuh. Siapa namanya? Rajanya para ahli Al-Quran, Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an. Sayyidus Syuhada, rajanya para syahid, siapa? Sayyiduna Hamzah ibn Abdul Muttalib. Sayyidat nisa'i ahlil jannah, apa? Ratunya surga. Ada yang tahu? Ada 4. Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Ada yang namanya Khadijah di sini. Ada Sayyidah Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Asiyah imra'atu Fir'aun. Walaupun istrinya tapi nggak pernah melakukan hubungan suami istri. Ini nantinya akan jadi ratunya surga. Yang terakhir Sayyidah Maryam binti Imran. Keempat wanita ini nanti di surga akan menjadi ratunya. Semua wanita soleh baik masuk surga, tetapi ada yang menjadi ratunya yang paling utama. Jadi segala sesuatu ada pemimpinnya. Likulli syai'in sayyidun.
Semua bulan ini milik Allah, tetapi ada bulan-bulan tertentu yang diutamakan, termasuk Rajab ini. Nah, banyak keistimewaannya, diantaranya adalah Rasulullah diberikan hadiah perintah diwajibkannya sholat 5 waktu, yang itu menjadi wasilah bagi umatnya untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sih tujuan Allah membuat bulan-bulan haram ini? Mohon maaf, iman manusia ini seperti roda berputar terakhir ini. Kadang cepat putarannya, kadang lambat. Kan begitu Pak ya? Bapak kalau bawa sepeda kadang cepat, kadang lambat. Begitupun iman manusia berpengaruh pada ibadahnya, kadang semangat, kadang malas. Nah, dengan adanya bulan-bulan haram ini kita dicas, diberikan stimulus, stimulusnya ini, diberikan semangat agar terus berada dalam ketaatan. Itu harapannya. Mohon maaf, setelah bulan Rajab ini masuk bulan apa? Sya'ban. Rasulullah pengen umatnya itu nggak berhenti beramal, pensiun beramal, sampai beliau mencontohkan dengan semangat berpuasa. Bahkan dalam hadis itu beliau paling banyak berpuasa di bulan Sya'ban, melebihi puasa-puasa di luar bulan Sya'ban, selain Ramadan tentunya. Masuk Ramadan, kita udah tahu keistimewaan Ramadan ya, banyak. Setelah Ramadan masuk bulan Syawal. Bagaimana Rasulullah menginginkan umatnya agar tidak pensiun beramal? Beliau memberikan isyarat dengan mengatakan begini, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr, kan gitu. Siapa yang puasa Ramadan kemudian keluar masuk bulan Syawal, menggenapkannya dengan puasa 6 hari, puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, kana kasiyamid dahr, maka dia seolah-olah berpuasa setahun penuh. Itu kan beliau mengharapkan kita agar terus berada dalam ketaatan. Masuk bulan Dzulqa'dah, bulan haram lagi tuh. Dzulqa'dah ini bulan di mana Allah berbicara dengan Nabiullah Musa ketika memberikan kitab Taurat. Dan Rasulullah melakukan keempat umrohnya di bulan Dzulqa'dah. Jadi bulan haram juga. Dicas lagi masuk bulan Dzulhijjah setelah bulan Dzulqa'dah. Bagaimana Rasulullah mengatakan, memberikan semangat kepada kita. Beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah, paling dicintai oleh Allah, selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Di tempat kami di pesantren Pak Ali Mustafa Yakub Darussunnah itu, kalau memasuki 10 Dzulhijjah, semua santri dianjurkan berpuasa, dianjurkan menghatamkan Al-Quran dengan metode Fami Bisyaukin itu. Langsung dari sedekah beliau sendiri, bukanya dari beliau, sahurnya dari beliau. Karena tadi itu tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai oleh Allah selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Setelah itu bulan Muharram juga termasuk bulan haram. Dicas terus kita juga dengan sholat 5 waktu, sholat tahajud, sholat duha dan seterusnya. Semua ini harapannya tidak lain dan tidak bukan agar kita terus berada dalam ketaatan, terus berada dalam keadaan melakukan amal soleh dan husnul khotimah. Sekali lagi, mudah-mudahan adanya Rajab ini memberikan semangat kepada kita untuk terus melakukan ketaatan, amal soleh, dan kita berharap akhir hayat kita, akhir hayat yang baik, akhir hayat yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
atas nya cekap tos sajam tong lami teuing. Khawatir nanti subuhnya kesiangan, percuma ngaji sampai jam 12 subuhnya kesiangan. Mohon maaf baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat mengistimewakan sholat subuh, sampai sholat sunnahnya saja tidak pernah beliau tinggalkan. Khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada seluruh dunia dan seluruh isinya. Basyiril masyaina fil dhulami ilal masajid, kata Rasulullah. Berilah kabar gembira terhadap orang-orang yang berjalan menuju masjid fil dhulam, dalam kegelapan malam, ilal masajid, ke masjid-masjid, bin nurit tam, dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Jadi orang yang istiqomah sholat isya berjamaah di masjid, sholat subuh berjamaah di masjid, insya Allah datang pada hari kiamat dalam keadaan bercahaya. Kita butuh cahaya. Semua yang ada di dunia ini tidak lepas dari cahaya. Motor kalau nggak ada cahaya nggak jalan, nggak ada listrik. Pesawat nggak ada cahaya nggak jalan, nggak ada listrik. Sampai pengajian ini pun kalau nggak ada cahaya bubar. Bubar juga Bu ya. Jadi kita butuh cahaya. Sampai Imam Syafi'i menggambarkan ilmu pun dengan cahaya. Syakautu ila waqi su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asi. Jadi Imam Syafi'i curhat, kok hafalan saya ini buruk, gara-gara apa? Oh ternyata Imam Waqi mengisyaratkan untuk menjauhi maksiat. Maksiat apa ya? Oh beliau nggak sengaja melihat betis perempuan, nggak sengaja Pak ya. Kalau Bapak kan sengaja semua. Rezeki. Astagfirullahaladzim. Sambil dibuka tangannya. Saya beberapa kali ke Kanada udah, Amerika Utara. Jadi di sana itu kebetulan Ramadan kesananya itu. Jadi kadang kita kalau siang itu nggak ada kegiatan, ayo kita jalan-jalan ke mall. Itu apa? Banyak ketek ayam sama paha ayam di situ. Aduh, ini gimana nanti malam saya ngimamin 1 juz ini. Nanti bubar semua ini. Jadi di Kanada itu menggunakan pakaian seperti itu tuh udah biasa. Jadi hanya, mohon maaf ya, hanya daleman dengan itu biasa. Jadi kita ya hanya bisa astagfirullahaladzim begini aja. Alhamdulillah tetap bisa ngimamin. Mudah-mudahan bisa jalan-jalan ke Kanada, ke Amerika, ke Ottawa. Alhamdulillah saya ke sana itu gratis. Modalnya mungkin berkah Quran kali Pak Haji. Dulu saya menghafal Quran ke Kiai Mufid, mungkin berkah di Samblek juga di Smackdown. Kalau dulu Kiai itu mohon maaf masih nampilin ya bahasa kita ya. Masih Smackdown kita. Kalau sekarang Kiai Smackdown dilaporin Pak Haji. Wah kewalat semua murid itu. Jadi dulu kurang panjang saja saya itu di Smackdown beberapa kali. Tapi alhamdulillah hikmahnya sampai sekarang di Smackdown ayat yang dulu ini masih ingat itu. Nah, saya ambil satu juz 7 itu. Jadi ada ayat begini. Qalallahu inni munazziluha alaikum faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu adzaban la u'adzibuhu ahadam minal alamin. Di situ ada mad jaiz 3 tuh. Baleni kata Kiai. Baleni itu ulangi. Baleni dah, ulangi lagi. Mundur saya di Smackdown Pak Haji. Bentar perasaan bener saya. Tapi jangan bilang-bilang nih saya. Saya tanya ke senior, ini kenapa Kiai kok nyuruh saya mundur? Coba diulangi kata senior saya. Saya baca, ternyata saya baca mad jaiznya itu pendek Pak Haji. Jadi qalallahu inni munazziluh faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahad.
Ya, saya baca 2 harokat. Pengennya beliau 4 harokat. Setelah saya teliti, setelah saya kuliah gitu, ternyata thariqah beliau setelah saya dapat sanad, Syatibiyah ternyata. Yang kalau ketemu mad jaiz bacaannya 4 harokat, boleh 5 harokat begitu. Saya baru tahu. Itu berkahnya di Samlek. Alhamdulillah sampai sekarang masih ingat ayatnya itu. Dan bisa jalan-jalan ke luar negeri terus ini, Pak. Kanada, Ottawa, Montreal, ke Malaysia. Alhamdulillah. Sebenarnya saya nggak bisa bahasa Inggris, Ibu. Cuma I love you aja bisanya. I miss you aja bisanya. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah, siapapun keyakinan kami yang hidupnya selalu berakrab-akraban dengan Quran akan dimuliakan oleh Quran. Ada sahibul Quran, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Ada sahibul Quran, sahabat Quran itu orang yang selalu berakraban dengan Quran. Ada al-mahir bil Quran, orang yang sudah mahir dalam Quran. Kalau baca ya nereleng lah gitu kira-kira. Fasahanya bagus. Mahir. Yang paling tinggi ahlul Quran gitu. Nah, kita berharap sampai makom ahlul Quran ini, ahlullahi wa khassatuh, menjadi keluarganya Allah dan orang-orang khususnya. Mohon maaf, kalau keluarga Buya, saya punya anak, jatuh pasti saya tolong, minta jajan pasti saya kasih. Kalau sudah dianggap keluarga, nah, mudah-mudahan semua yang hadir di sini karena terus berakrab-akraban dengan Quran dianggap sebagai ahlullahi wa khassatuh, ahlul Quran. Termasuk kita juga berharap menjadi keluarganya Nabi. Meskipun mungkin di sini jalur kepada Nabi nggak ada. Ada nggak di sini yang jalurnya asegab gitu? Ada. Alkohol mungkin ada ya. Albuket. Ada al-atos, ada di sini al-atos. Azmat Khan, al-naon? Al-Basiyah. Nggak apa-apa. Kita tidak punya jalur asyraf, darah biru kepada Nabi, tetapi kita pengennya dianggap keluarga oleh Nabi. Jadi keluarga itu kata ulama ada 2. Min jihatin nasab, min jihatil kasab. Dari sisi nasab, dari sisi kasab, usaha kita. Contohnya siapa? Ada seorang sahabat namanya Salman Al-Farisi. Bukan keluarganya Nabi, bukan dzurriyyahnya Nabi, nggak ada ikatan darah sama sekali. Dia orang Persia. Tetapi Nabi sampai mengatakan begini, Pak, Salman minna ahlal bait. Salman ini bagian daripada keluarga kami. Kan luar biasa itu. Bapak sama RT aja dibilang ini keluarga saya. Senangnya bukan main itu. Siapa lagi dalam hadis itu? Syuhaib sama Bilal. Bilal minna ahlal bait. Bilal bin Rabah orang mana tuh? Muadzinnya Nabi. Orang Habasyah, Ethiopia. Nggak ada ikatan darah dengan Nabi. Tetapi Nabi mau mengatakan Bilal minna ahlal bait. Bilal bagian daripada keluarga kami. Caranya apa? Caranya dengan berupaya mengamalkan sunnah-sunnah beliau sekecil apapun. Saya bawa santri 2 nih. Saya dulu kalau ngajar itu, ayolah kita berupaya memakmurkan sunnah Rasulullah sekecil apapun. Man ahya sunnati faqad ahyani dalam hadis. Siapa yang memakmurkan sunnah tuh, sunnahku berarti dia menghidupkan aku. Kalau dalam nushah yang lain faqad ahabbani itu ya. Coba kalau masuk kamar mandi itu dahulukan kaki kanan apa kaki kiri ya? Kaki kiri, niatin ittiba'ur rasul. Mudah-mudahan saya dianggap sebagai keluarganya Nabi itu. Masuk masjid niatin ittiba'ur rasul, kaki kanan apa kaki kiri? Kanan, baca doa Allahumma ftahli abwaab rahmati. Keluar rumah baca doa bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Niatin dalam hati mudah-mudahan ya Allah saya dianggap sebagai orang yang memakmurkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau mengatakan siapa yang baca bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah ketika keluar rumah yuqalu hina idin hudita wa kufita wa wukita.
Dikatakan pada saat itu kepada orang tersebut dia akan diberikan petunjuk dalam perjalanannya. Wa wukita, dia akan dijaga dalam perjalanannya. Wa kufita, dia akan diberikan kecukupan dalam perjalanannya. Bahkan setan pun tidak mau menggodanya. Pagi-pagi nih Bu ya, pagi-pagi baca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. 3 kali dalam hadis. Siapa yang baca itu pagi hari 3 kali, lam tusibhu faja'atu balain hatta yumsi. Tidak akan terkena musibah, bala, penyakit, wabah mendadak sampai sore hari. Masuk maghrib baca lagi 3 kali bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Lam tusibhu faja'atu balain hatta yusbih. Dia tidak akan terkena musibah, penyakit, mara bahaya yang mendadak sampai pagi hari. Niatin ittiba'ur rasul. Sebelum tidur wudu. Sebelum tidur wudu. Sampai Nabi mengatakan malaikat itu mendoakan orang yang tidurnya dalam keadaan wudu. Allahumma gfir li abdika fa innahu bata tahiran. Mohon maaf, kata para ulama, tidur itu al-maut as-saghir atau al-wafat as-sughra. Kalau mati yang benar disebut dengan al-wafat al-kubra. Saya sudah meneliti zikir-zikir setelah sholat dengan zikir-zikir sebelum tidur, itu ternyata banyakkan zikir-zikir sebelum tidur. Saya mikir kenapa ya Nabi mengajarkan zikir sebelum tidur itu kok banyak sekali. Wudu dulu, baca subhanallah 33 kali dan seterusnya. Kenapa? Oh ternyata tidur itu kematian kecil. Dalam Quran fayumsikul lati qada 'alaihal maut. Ruh orang tidur itu digenggam oleh Allah. Kalau dia ditakdirkan masih hidup, dikembalikan ruhnya. Kalau ditakdirkan wafat dalam keadaan tidur, tidak dikembalikan. Itu yang kita khawatirkan, tidur setelah itu nggak bangun lagi. Makanya mohon maaf kalau ada santri jangan iseng tuh. Lagi tidur anunya ditaliin misalnya. Kakinya ditaliin. Atau dipindahin kemana. Jangan. Kenapa? Karena ruhnya sedang digenggam oleh Allah. Makanya doanya bismika Allahumma ahya wa amut. Wa amut kan. Atau ketika bangun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana. Ya Allah alhamdulillah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami. Wa ilaihin nusyur. Itu yang kita ngeri ketika tidur kemudian gak bangun lagi. Mudah-mudahan meskipun sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terlihat ringan, tetapi kita berupaya mengamalkannya, memakmurkannya sehingga kita dianggap sebagai keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini saya ngomong sunnah, jangan dianggap wahabi, salafi. Itu juga saudara kita. Cuma yang agak bandel. Ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak Ibu sekalian diberikan kesehatan lahir batin. Anak-anak yang sedang belajar dimudahkan, diberikan ilmu yang manfaat. Kampung Cihideng naon itu? Kampung Kundeng ini dijadikan kampung yang baik. Qaryah thayyibah. Masyarakatnya semangat mencari ilmu. Masyarakatnya semangat mesantren. Usahanya diberikan kemakmuran. Mudah-mudahan bermunculan di sini majlis-majlis ilmu. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal muttaqin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minas salihin. Allahumma ja'al ahla hadhil qaryati minal musallin alladzina ya'budunaka wa la yusyrikuna bika syai'an birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.